Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta rohani Islam di seluruh dunia, khususnya di dunia maya. Marilah kita dengarkan ulasan tentang keimanan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Faik Abdul Rahman. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, iman masih melekat dalam hati kita. Alhamdulillah, kesehatan masih kita rasakan ya sekarang. Dekat nikmat Allah yang telah kepada kita dalam bentuk keimanan dan dalam bentuk kehidupan sehari-hari jadi nikmat buat kita. Kita sebagai hamba Allah sudah sepantasnya dan sewajibnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, kita perlu mengingat akan jasa-jasa beliau sebagai Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada cahaya Allah dari kegelapan jahiliyah. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, insyaallah kita berada di jalan dari Allah SWT. Seorang mukmin punya kelebihan, seorang mukmin punya keindahan tersendiri dan begitu mengagumkan buat kita sebagai seorang mukmin, karena kita berada dalam jalur yang benar. Insyaallah dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diri Allah. Berapa banyak lebih-lebih yang Allah puji. Dan berapa banyak yang kita rasakan. Pujian itu ada pada kita. Kalau kita mau berada dalam ridhonya yang Allah ridhai. Amat mengagumkan kita sebagai hamba Allah yang mukmin. Saking mengagumkannya kita sebagai orang mukmin, Nabi gambarkan sungguh luar biasa sosok seorang mukmin. Kita perlu bangga bagi umat Rasulullah. Bersyukur bagi umat yang pilihan. Allah menyayangi kita. Ya, kita dikatakan umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Patutlah kalau Nabi mengatakan ajaban lil amril mukmin, sungguh mengagumkan perilaku seorang mukmin. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak mungkin dia sebagai hamba Allah yang mukmin jalan satu yang menyimpang dalam hidupnya sehari-hari. Nabi mengatakan sungguh mengagumkan perilaku seorang mukmin. Kenapa? Karena dari itu sudah teruji keimanan dia. Seorang mukmin pantas dia dikatakan mukmin karena dia sudah menjalankan banyak proses-proses tahapan-tahapan yang sudah dilewati dalam hidup ini. Kenapa? Karena ketika diuji oleh Allah SWT, in asabatu sarra syakara, begitu bersyukur kali musibah, kebaikan dan bentuk kebaikan. Kata asabatu musibah tadi adalah kataan yang sifatnya positif, dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Wakana khairan itu baik baginya. Itu adalah kebaikan. Kemudian dengan hal musibah yang akan dipakai dengan hal ujian-ujian. Wa idza asabathu darra. Wa kana asabathu darra, maka khairan. Jika musibah menurut dia, keburukan atau hal yang lain, kita bersabar. Wa in kana darra. Wa in kana asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Maaf dalam hadis konteksnya dikeliru. Jika mendapat musibah atau keburukan dan menjadi ujian, dia bersabar. Maka anak Allah itu baik baginya. Antara kebaikan ketika dapat ujian, kebaikan dari Allah, dia bersyukur. Ketika dapat musibah, dia tetap bersabar. Kenapa? Itulah sifat mukmin. Dan teruji. Lain orang yang baru tingkat keimanannya dalam batas sebagai seorang muslim saja. Tapi iman yang sudah melekat pasti dia akan bisa yang baik. Maka berapa banyak orang mukmin ketika diuji, maka dinikmatan buat dia, bukan satu jadi hal musibah buat dia. Pantaslah kalau kita perlu berbangga hati, kagum dengan kita sebagai mukmin. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan kita gerak mukmin. Dan Nabi mengatakan pada umatnya mengagumkan bagi seorang mukmin.
kita patut bersyukur berterima kasih pada Allah. Kita patut bangga dan umat Rasulullah. Barangkali kita termasuk umat yang terbaik di antara umat lain. Kita sebagai orang yang beriman, janganlah jauh-jauh dari Allah. Kita sebagai orang beriman dan umat Rasulullah, pandai-pandailah bersyukur pada Allah dan pandai-pandailah dekat dengan Rasulullah sebagai Nabi kita Muhammad SAW. Ada kalanya kita terpeleset, tergelincir, tapi gelincir itu tidak membuat kita tambah jauh dari Allah dan Rasul. Karena dengan gelar kita sebagai mukmin yang mengagumkan, yang Nabi katakan, ajaban dari amil mukmin. Cukup sekian. Singkat kata, seandainya ada kesalahan kata, tergelincir dalam bahasa, mohon maaf, itu kurang bagi hamba yang baik. Kelebihannya adalah datang-datang yang dari semata dari Allah SWT bagi hal Rabbul Jalil yang maha mulia, maha sempurna. Hamba yang dhaif, tidak kurang dari kesalahan, jauh dari kekurangan, kehilapan. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah ulasan dari Ustaz Sheikh Abdul Rahman yang sudah mengulas tentang keimanan, terutama sebagai seorang mukmin. Dia bersabar ketika ditimpa musibah dan dia bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi mukmin yang sempurna, yang seperti yang dikatakan oleh Ustaz kita ini. Demikian rohani Islam pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.